alamin sala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kembali kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah atas segala rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad ala Muhammad. Baik, yang sama-sama kita hormati pemateri kita hari ini, Uni Lindawati, yang barangkali beberapa dari teman kita ini sudah kenal ya insyaallah. Kemudian nanti insyaallah juga beliau akan kenalkan diri sedikit. Beliau ini adalah salah satu dari anggota Dewan Pembina atau Dewan Pertimbangan Pengurus wilayah Forum Karpena Sumatera Barat. Nah, kemudian juga yang saya hormati Bapak Ibu peserta yang hari ini sudah sempat hadir, ada 9 orang dari total 24 orang kita salah ya. Mudah-mudahan nanti insya Allah bisa menyusul jelang acara kita selama acara kita berlangsung. Baik, mungkin sama-sama untuk membuka agenda kita lafazkan dalam hati masing-masing bacaan ta'awuz dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya baik dari Uni, kemudian rekan-rekan Bapak Ibu peserta, kemudian juga ada panitia yang hadir hari ini, kebetulan baru saya dan juga Ibu Hana ya, yang lain insya Allah menyusul nanti. Jadi terlepas dari apapun, walaupun kita belum lengkap skuadnya ini, insya Allah kita masih bisa lanjutkan agenda kita. Jadi hari ini, malam ini, insya Allah kita bicara sedikit tentang diskusi ya, tentang motivasi menulis dan bagaimana manajemen waktu untuk menulis bagi seorang penulis itu. Dan insya Allah ini akan disampaikan oleh Ninda. Tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung ya, siap ya Uni ya. Uni sebelumnya tanya ini, Ulul mengirimkan slide materi ke Fadli nih. Ini maksudnya Fadli yang tampilkan atau Uni yang tampilkan ini untuk di share screen Uni? Coba tampil sendiri dulu, nanti kalau ada masalah nanti berarti Fadli aja nampil. Oke nih, siap Uni. Baik, itu mungkin pembukanya Bapak Ibu. Mari kita simak barangkali nanti materinya. Insya Allah mudah-mudahan ada pertanyaan. Saya kira bisa lah 1 atau 2 pertanyaan nanti kita diskusi karena waktu kita insya Allah cukup panjang, maksimal sampai pukul 22 kita maksimalkan jika ada diskusi yang cukup panjang, cukup alot nantinya ya. Kemudian di akhir seperti biasa akan ada tugas kedua untuk pekan ini yang insya Allah batas akhir pengumpulannya adalah pada materi ketiga pekan 8. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Ini bertugas sebagai MC sekaligus moderator ini kali ini insya Allah. Untuk selanjutnya kita berikan kepada Uni Linda dengan segala hormat. Silakan Uni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, kita share screen dulu. Share screen-nya ya? Sudah ya? Iya, ini baru mulai. Belum keluar sih ini. Masih hitam. Coba pilih yang ini Uni, apa entire screen-nya, seluruh layar Anda misalnya. Ini Ya. juga belum nampak ya? Sudah Uni, sudah nampak dengan jelas. Sudah jelas ya? Sudah Uni, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan para penulis-penulis hebat insya Allah Sumatera Barat akan membuat literasi di Sumatera Barat semakin baik dan semakin memberikan sumbangsi yang positif terhadap
khazanah kesusastraan dan literasi di Sumatera Barat, insya Allah. Gitu. Tapi sebelumnya dalam minggu ini, terutama di Jumat kemarin, kita kehilangan salah seorang penulis hebat di Sumatera Barat, wa inna ilaihi rojiun. Beliau adalah seorang penulis senior yang tahun 2016 dinobatkan menjadi peserta dari Ubud Writer Festival Sultan Raja Pamuncak. Nah, beliau ini kita yang alhamdulillah mengecam bangku sekolah, kemudian kita juga sampai ke perguruan tinggi. Nah, beliau ini dengan menulis itu membuat beliau ditinggikan gitu. Dalam arti kata, beliau dikenal oleh siapapun. Bahkan ketika beliau almarhum berpulang kemarin hari Jumat, itu yang melepasnya adalah kepala pustaka Bukit Tinggi. Nah, saking dihargainya beliau sebagai seorang penulis dan beliau dilepaskan kepergiannya oleh pimpinan dari perpustakaan Bukit Tinggi. Nah, ada beberapa teman yang pernah mengenal beliau, almarhum ya, dan berinteraksi terutama yang berada di Bukit Tinggi. Itu sekilas kalau kita sedang kehilangan penulis hebat di Sumatera Barat ini. Salah satunya adalah Sultan Raja Pamuncak. Nah, tanpa memperpanjang waktu, materi yang diberikan oleh panitia kemarin adalah berkaitan dengan manajemen waktu menulis ya. Iya, Uni. Ya, manajemen. Ya, kemarin diberikan materinya tentang motivasi menulis dan manajemen waktu. Nah, sehingga dibuat di sini menulis waktu. Karena waktu itu harus dituliskan. Benar enggak? Benar enggak kawan-kawan ya? Waktu itu harus dituliskan. Karena setiap waktu kita itu akan menjadi catatan kita kelak. Menjadi catatan yang menjadi detik per detik, menit per menit, jam adalah catatan bagi kita kelak ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menuliskan waktu, menuliskan apa yang sudah kita perbuat, terutama hal-hal yang positif. Nah, itu yang harus kita ingat. Dan kemudian sebelum kita memberikan teori-teori atau bercerita tentang teori apapun, kita harus ingat kalau sebenarnya surat yang pertama kali turun, ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah kan itu. Iqra bismi rabb, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Itu dia. Jadi dengan membaca kita akan bisa mengetahui apa-apa yang harus kita lakukan. Kemudian di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu juga tuliskanlah dengan perantara kolom. Nah, saking istimewanya dalam surat ada juga yang namanya surat Al-Qalam. Surat tentang menulis. Itu dia. Baik, sebelum kita masuk materi lebih lanjut, perkenalkan nama Linda Wati. Kalau ini dilihat nih, banyak nih yang dikenal, teman-teman yang sudah bertemu sebelumnya, dan sebagian ada yang uni-uni atau adik yang luar biasa yang sebenarnya sudah melanglang buana di literasi di Sumatera Barat ini. Namun mungkin hari ini bisa bergabung di FLP, bisa bergabung untuk lebih mencintai literasi itu secara bersama, secara berjamaah di bawah naungan FLP Sumbar, salah satu komunitas penulis yang termasuk tertua di Indonesia ini, insya Allah. Baiklah, nama Lindawati. Kalau ini nama yang dikasih sama orang tua, tapi mempunyai nama pena Linda Tanjung. Biasanya kalau Linda Tanjung itu kalau lagi nulis cerpen, nulis puisi, nulis yang berkaitan dengan sastra. Tapi kalau misalnya tulisannya itu dalam bentuk ilmiah, opini, itu pakai nama Lindawati. Dan kalau misalnya nulis tulisan lepas di Facebook atau di IG itu menggunakan nama Umi F4. Karena di
media sosial, yang ingin dibangun adalah parentingnya gitu. Nah, seperti itu. Baik, kemudian kita Oh, sepertinya terlempar karena jaringan ini Bapak Ibu. Ah, masih unmute Uni. oke. Nah, udah. Sudah. Share screen-nya jadi hilang juga ya. Iya, karena putus jaringan gitu. Maaf. Baik, kita masuk saja ke materi berkaitan dengan motivasi menulis. Nah, ini dia. Motivasi menulis itu pertama tidak butuh latar belakang. Ya. Kita tidak butuh latar belakang apakah Anda seorang ilmuwan apa, apakah seorang sastrawan, ilmu sastra atau ilmu apapun, itu tidak dibutuhkan dalam menulis. Yang jelas ketika kita ingin menulis, maka menulislah. Malah di sini kalau saya tidak salah nih melihat beberapa, ini ada yang bidang studinya bukan orang sastra, bukan orang bahasa, tapi ada yang bidang matematika, ada yang bidang IPA, dan begitu banyak para penulis-penulis kita, terutama yang Sumatera Barat. Mungkin teman-teman mengenal yang namanya Bapak Taufik Ismail. Itu beliau adalah dokter hewan. Bukan seorang sastrawan, bukan seorang yang berlatar belakang keilmuan kesastraan, atau bukan orang berlatar belakang ilmu kebahasaan, tapi beliau adalah seorang dokter hewan. Nah, begitu banyak penulis-penulis yang mereka bukan berlatar belakang keilmuan tentang kesusastraan tadi gitu. Jadi menulis itu tidak butuh latar belakang. Siapapun bisa menulis. Dan menulis itu biasa dari manapun dan dari kalangan apapun, ya, seperti tadi almarhum Sultan Raja Pamuntjak, beliau itu hanya ibaratnya kesehariannya beliau berdagang, itu saking rendah hatinya beliau mengatakan saya hanya beliau mengatakan universitas UGM-nya itu bukan Universitas Jakarta, tapi Universitas Galih Manggaleh. Nah, seperti itu. Terbiasa sekali. Namun dengan karyanya beliau bisa itu adalah para penulis-penulis yang terpilih yang dihadirkan di Ubud untuk berbicara di kancah internasional. Karena penulis-penulis selain penulis-penulis yang diundang tadi, akan hadir penulis-penulis internasional, akan hadir penulis-penulis hebat di saat itu. Nah, jadi manusia tidak butuh latar belakang, siapapun bisa, kita pun bisa. Dan kemudian manusia itu tidak harus memandang apakah dia laki-laki atau perempuan atau anak-anak atau remaja atau tidak, ya. Kalau Bapak Hernowo, kalau almarhum Hernowo itu menulis di usia yang sudah juga lanjut. Kemudian J.K. Rowling juga menulis di usia yang sudah lanjut. Jadi tidak menunggu saya masih muda nih, maka nanti aja menulisnya, tidak, tapi menulislah kapan kita bisa menulis. Karena menulis itu tidak butuh latar belakang siapa kamu, tapi yang diperlukan adalah bagaimana tulisanmu. Nah, itu dia. Kemudian, dalam menulis itu, kita punya kebebasan waktu. Teman-teman mungkin yang bekerja sebagai guru, sebagai pelajar, itu ada rentang waktunya. Misalnya kalau guru harus pergi dari pagi, kemudian sore baru pulang, atau sampai zuhur. Sementara kita menulis kapanpun bisa. Jadi teman-teman nggak perlu takut, wah nggak ada waktu untuk menulis, nggak perlu takut. Mau nulis subuh silahkan, mau nulis tengah malam silahkan. Punya kebebasan waktu. Sehingga mau nggak menulis, itu dulu. Kalau misalnya teman-teman mau menulis, maka bisa menggunakan waktu kapanpun. Atau sebelum mau tidur, nulis dulu juga boleh gitu. Karena tidak ada yang akan memarahi. Tidak akan ada yang mengatakan, kamu ngapain kamu menulis jam segini. Tidak ada yang seperti itu. Karena apa? Karena kita menulis itu kita yang menjadi tuannya, kita yang menjadi bosnya, bukan orang lain. Karena
ide-ide kita itu ada di kepala kita sendiri. Beda kalau kita jadi guru atau kita bekerja di pasar, ada rentang waktu yang terbatas sehingga membuat kita kadang kalau tidak masuk, wah berarti kerjaan kita terbengkalai. Tidak, bukan seperti itu. Jadi kita menulis mempunyai kebebasan waktu. Benar, apa lagi? Jadi kan motivasi menulis itu ingin karya kita dimuat di media. Nah, apalagi sekarang dengan adanya media online, media daring, itu semakin memudahkan kita untuk membuat karya kita banyak orang, ya. Jangan pikirkan dulu, karya saya ini nggak bermutu atau tidak. Tapi ketika karya kita itu dimuat di media, itu sangat luar biasa. Karena di situ ketika karya kita dimuat di media, berarti kita dihargai oleh orang-orang kalau karya kita itu ternyata adalah yang terbaik gitu. Nah, ketika sudah dimuat di media, otomatis kita punya nilai plus. Nilai plusnya apa? Dapat uang dari menulis. Nah, ini pengalaman ya. Waktu awal-awal kami berumah tangga ya, dalam arti kata sedikit bernostalgia ya. Itu kan dulu kan tinggal di Padang. Jadi setelah menikah ikut suami ke Payakumbuh. Nah, itu ketika mau pulang kampung ke Padang itu mau pas Lebaran, itu luar biasa perlu dana yang lumayan lah pada saat awal-awal berumah tangga dulu. Bagaimana caranya biar bisa ke Padang tapi tidak dengan uang yang gaji kita sehari-hari, ibaratnya uang yang tidak terduga. Nah, kami menulislah sehingga terkumpullah sampai 6 bulan pertama terkumpul. Nah, ketika terkumpul 6 bulan pertama itu otomatis itu akan menjadi dana ketika kami berlibur ke Padang. Itu jemput ke Singgalang, jemput ke Padang Express pada saat itu. Lumayanlah untuk bisa melakukan liburan di Padang pada saat itu. Nah, itu dia. Kalau misalnya karya kita sudah dimuat di media, itu akan ada rezeki untuk kita. Insya Allah itu akan bisa kita nikmati. Nah, kalau dulu awal-awal menulis itu ada yang sampai pernah dulu tahun 2009 ya, pertama kali diterbitkan di media haluan, itu cuma 10.000 pada tahun 2009. Bayangkan itu. Cuman 10.000 pada saat itu, kemudian naik jadi 10.000, 50.000, kemudian naik jadi 100.000. Itu baru media lokal. Nah, gimana dengan media nasional? Ini luar biasa lagi. Kalau media nasional itu mainnya udah ratusan ribu. Kemudian kalau semakin tinggi medianya, semakin besar seperti Kompas atau Media Indonesia, itu bisa Republika itu bisa sampai jutaan kalau tulisan kita itu memang layak dimuat di media tersebut. Nah, kemudian ini lagi, selain dapat uang dengan menulis, ternyata kita bisa jalan-jalan gratis loh. Karena dengan kita menulis itu kita bisa jalan-jalan gratis, kita bisa kemana tanpa mengeluarkan dana dari kantong kita, dan kemudian menulis itu banyak saudaranya. Kenapa begitu? Karena kan kita kan akan bertemu dengan penulis-penulis yang dari Jawa, Bali, segala macam. Jadi kalau misalnya kita pergaulannya bagus dengan para penulis, otomatis kita pun dapat hotel gratis ya. Jadi banyak yang gratis-gratisnya kalau kita menulis ini gitu kan. Bertemu dengan ini, bertemu dengan itu lumayan kan. Dalam arti kata dengan menulis itu benar-benar kita merasakan ternyata dunia itu kecil, bisa kita kemana-mana tanpa harus memikirkan berapa sih ongkos saya, kemudian nanti saya nginap di mana, itu nggak perlu lagi dipikirkan. Karena apa? Karena dengan menulis tadi, kita bisa kemanapun, tidur di hotel mewah pun bisa. Nah, itu lagi, dengan kita menulis, terserah menulis dimanapun, minimal menulis di media sosmed kita dulu tuh, tapi rutin. Karena apa? Banyak loh penulis-penulis yang dari sosmed itu mereka menghasilkan. Bahkan ada yang ketika menulis di sosmed itu bisa masuk ke penerbitan mayor gitu. Karena disunting tulisannya yang bisa layak gitu, dan banyak yang seperti itu gitu. Kemudian ingin terkenal. Nah, kalau kita sudah jadi penulis, kita akan dikenal oleh orang. Ya, kita akan dikenal oleh orang. Otomatis
ketika kita dikenal oleh orang, itu memudahkan lagi, memudahkan link kita, memudahkan pekerjaan yang akan kita tempuh. Dan misalnya kalau kita sudah terkenal, orang akan gampang, oh iya itu aja dong yang ngasih pemateri, atau dia aja tuh yang kita minta segala macam. Nah, itu memudahkan juga rezeki kita gitu. Kemudian, dan yang tak kalah penting adalah ketika kita menulis, berarti kita melakukan ladang amal. Apalagi tulisan kita bermanfaat untuk orang lain. Mungkin teman-teman yang pernah baca buku ayat-ayat cinta, novel ayat cinta, atau sejenisnya, ketika membaca novel itu, ada perubahan sikap. Wah, saya harus seperti Fahri dong. Wah, harus saya seperti ini dong. Nah, jadi otomatis itu akan menjadikan ketika orang membaca karya kita itu, maka ada perubahan perilaku. Kemudian ataupun sekarang karya kita itu kan banyak tuh yang di copy paste, plagiat kalau kita bikin di media sosial gitu kan. Itu bisa jadi ladang amal kita, walaupun sebenarnya itu salah karena mengambil tulisan-tulisan yang bukan punyanya dia, tapi dipublisnya mengatakan itu punyanya dia. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ini dia. Seperti disampaikan, semua penulis akan mati, hanya karyanya lah yang akan hidup. Maka tulislah sesuatu yang membahagiakan dirimu akhirat. Gitu. Jadi salah satu cara untuk membuat amal kita tidak putus-putus adalah dengan kita menulis. Teman-teman mungkin Hamka, banyak penulis-penulis. Ini tulisan beliau tetap dibaca, tafsir beliau tetap dipelajari. Luar biasa kan, sementara beliau sudah meninggal dari tahun 1981 dulu. Jadi luar biasa sekali kalau tulisan kita itu dibaca dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini yang harus menjadi motivasi menulis teman-teman semuanya. Siapapun bisa menulis, kapanpun kita bisa menulis, dan menulis itu bisa menghasilkan kalau memang kita serius di dalamnya, dan bisa membuat kita dikenal orang, kita bisa menikmati hidup, mengenal dunia ini dengan menulis. Nah, itu dia. Dan yang terpenting, ketika menulis itu kita niatkan karena Allah, kita niatkan karena ini adalah sesuatu yang harus kita sampaikan, yang benar ini adalah benar, maka itu akan menjadi ladang amal bagi kita. Nah, sekarang sudah tentang metode menulis, maka kita masuk ke manajemen waktu menulis. Nah, ini sumber yang saya ambil dari manajemen waktu menulis ini adalah dari video yang dibuat oleh Pak Bambang. Nah, dari Pak Bambang, YouTube-nya Pak Bambang nanti akan saya coba bagikan. Jadi teman-teman bisa lebih mengetahui lagi tentang manajemen waktu menulis ini. Nah, apa saja manajemen waktu menulis? Kita harus punya niat terlebih dahulu. Niat kita yang paling penting dulu. Nah, ketika niat kita sudah kita jadikan kalau menulis itu adalah bagian dari ladang amal kita, dan niat menulis itu adalah untuk kita memberikan kebaikan semua orang, dan teman-teman yang bergabung di FLP ini harus tahu kalau FLP itu adalah forum lingkar pena, forum kepenulisan yang menjadikan tulisan-tulisan itu adalah bagian dari dakwah, bagian dari syiar kita untuk menyebarkan kebaikan. Karena berkebaikan itu kan universal. Jadi otomatis bagaimana kebaikan yang universal itu tetap berlandaskan kepada rahmatan lil alamin. Nah, kita dengan niat yang seperti itu punya kita harus siapkan waktu kita untuk menulis minimal 1 jam 1 hari. Kalau misalnya kita tidak bisa menulis minimal 1 jam 1 hari, minimal setengah jam, minimal 15 menit. Kalau Mbak Helvi mengatakan seburuk-buruknya kita sehari itu tidak menulis, ya tulislah 1 paragraf atau 1 kalimat. Pokoknya kita nulis apa yang di dalam kepala kita tuliskan. Apalagi kita diberikan dengan adanya sekarang media sosial. Otomatis minimal nulis status dulu lah. Nah, itu untuk komitmen waktu. Status yang ibaratnya kalau sekarang nih misalnya berapa harusnya 300 kata dulu. Ya udah 300 kata dulu kita usahakan. Otomatis bagaimana kita bisa menyediakan 1 hari itu untuk menulis itu minimal 1 jam atau setengah jam gitu. Kemudian setelah kita mengetahui dan mempunyai komitmen waktu yang sudah kita harapkan, maka kumpulkan referensi. Kumpulkan referensi. Ibaratnya begini. Kalau kita menulis tanpa kita membaca, tanpa kita melihat referensi-referensi, maka otomatis kita tidak bisa hanya mengandalkan imajinasi kita saja. Kita harus perlu ilmu
Kita harus perlu mengumpulkan materi-materi yang menjadi Nah, bagaimana kita bisa mengumpulkan referensi itu? Bisa melalui diskusi, bisa melalui membaca, bisa melalui brainstorming, atau bisa kita kegiatan apapun itu yang membuat kita mempunyai ide-ide yang bisa didukung oleh referensi yang kita dapat. Kemudian setelah kita punya ide tersebut, maka buat satu folder ide di laptop kita. Kalau misalnya teman-teman, aku nggak punya laptop, udah pakai HP aja ini, pakai HP ini bisa. Ya, tinggal unduh Google Dokumen, udah buat, kelola folder kita apa. Misalnya idenya tentang apa gitu. Kalau misalnya lagi pergi ke pasar, lihat nenek-nenek sedang jualan, udah bikin itu idenya tentang apa. Seandainya berpikir, seandainya nenek saya masih jualan di usia segitu, gimana gitu. Atau seandainya ibu saya jualan di usia seperti itu. Nah, itu akan bisa memunculkan ide kita. Karena ibaratnya begini, penulis itu kan mengeluarkan rasa dan perasaan dia, rasa, perasaan, pikiran, semuanya ada di kepala dia yang dia lihat, dan itu menjadi suatu masalah dalam dirinya, itu bisa menjadi sebuah ide dalam tulisannya. Nah, setelah kita mempunyai folder ide, maka buka folder ide itu setiap hari. Nah, berkaitan dengan folder ide nih, pernah nih pergi ke pasar atau pergi kemana, tengok ibu-ibu pakai mobil cantik gitu kan, pakai baju apa, bajunya luar biasa bagusnya, ternyata ketika dia naik mobil betisnya, auratnya, maaf ya, nampak auratnya. Nah, otomatis ada ide, oh betis ibu. Gimana seorang ibu sekarang meskipun dia menutup auratnya, tapi kadang dia tidak punya pakai kaos kaki sehingga menampakkan auratnya yang sepertinya biasa menurut dia, tapi kadang menurut orang lain itu tidak biasa. Bisa menjadi sebuah ide. Atau misalnya melihat badut yang banyak bertebaran sekarang, kan teman-teman melihat tuh banyak badut di kota-kota, di Padang, di Bukit Tinggi, di Payakumbuh. Nah, kenapa sih tidak membuat ide, oh iya, tentang negeri para badut, bagaimana sih negeri para badut ini sekarang gitu, dikaitkan dengan bagaimana pemerintahan yang hampir sama seperti badut. Nah, itu kan bisa jadi sebuah ide gitu. Kemudian buka folder ide itu setiap hari. Setelah kita mendapatkan ide, kita tuliskan, buka folder ide setiap hari. Maka tuliskan seberapa kita bisa menuliskannya. Setelah itu, setelah kita bisa menuliskan, karena otomatis dengan kita mulai menulis saja itu sudah luar biasa gitu. Satu lagi, keberhasilan seorang penulis yang pertama adalah dia mampu menyelesaikan tulisannya. Ya, jadi kebanggaan kita sebagai penulis terlebih dahulu adalah kita berhasil menulis, kita berhasil menyelesaikan tulisan kita. Nanti keberhasilan kedua, ketika tulisan kita itu dibaca orang dan ketika tulisan kita itu terbit di media. Nah, itu dia. Kemudian, pelihara target. Apa target kita? Wah, target saya harus nulis setiap. Oh, target saya harus ikut lomba ini. Harus masuk ke media ini. Pelihara target ini. Kita harus punya target. Bulan ini apa lombanya? Saya harus masuk nih target lomba ini atau segala macam. Kita harus pelihara target tersebut. Kemudian apa lagi? Mindset sehari-hari. Bentar. Nah, mindset sehari-hari bisa melahirkan ide. Dalam arti kata, dimanapun kita berada, apapun yang kita lihat bisa melahirkan ide. Contoh, sebagai guru, ketika melihat anak murid kita, ketika melihat kelas kita, atau kemudian ketika kita sebagai seorang mahasiswa, atau kita sebagai seorang saudagar, atau kita sebagai apapun itu profesi kita, itu bisa menjadi melahirkan ide. Seperti kita jalan-jalan ke pasar tadi saja, ketika melihat nenek-nenek jualan, ada rasa empati kita, kemudian kita melahirkan sebuah ide. Seandainya nenek kita masih jualan seusia itu, bagaimana kita bayangkan bagaimana kondisi dia harus hari yang dingin-dingin sudah pergi ke pasar, terutama ke pasar ibu ya. Kalau kita mendengar pasar ibu Payakumbuh, kalau kita mendengar cerita-cerita para penjual sayur yang ada di sana itu, jam 3 subuh itu mereka sudah ada di Payakumbuh. Bayangkan itu jam 3 mereka sudah berangkat ke Payakumbuh dan subuhnya itu sudah di Payakumbuh, mereka harus jualan sampai sore. Nah, seandainya kita di posisi itu, apa yang harus kita lakukan? Itu luar biasa sekali dan itu bisa menjadi sebuah ide untuk
memberikan empati dan simpati kita kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian apalagi setelah kita melahirkan ide-ide tadi dan menuliskannya, menyelesaikannya, sekali lagi ya, keberhasilan seorang penulis adalah ketika dia berhasil menyelesaikan tulisannya, lakukan terhadap karya yang kita harus membaca kembali karya yang dibuat, dan seandainya kita tidak bisa menulis itu, coba tanya sama diri kita sendiri. Kita ketika menulis itu sudah menggunakan otak kanan kah atau menggunakan otak kiri atau otak kanan? Nah, ini apa maksudnya? Artinya, ketika kita menulis, kita menggunakan otak kanan dan otak kiri sekaligus, maka tulisan kita nggak akan pernah selesai. Kenapa begitu? Kanan ini adalah otak imajinasi, sementara otak kiri ini jalan. Titiknya misalnya nih, paragraf satu paragraf. Oh, ini tanda titiknya belum. Oh, ini huruf salah. Berarti kita sudah menggunakan otak kiri kita. Nah, ya, ketika kita menulis itu, gunakan aja otak kanan kita. Dalam arti kata, tulis apa yang ada di kepala kita itu, keran, dia akan mengalir. Air keran itu mengalir dengan derasnya, maka biarkan dia keluar. Itulah setelah kita lakukan semua ide-ide kita itu, baru keluar gunakan otak kiri kita untuk mengeditnya, untuk menyuntingnya, mana kata yang salah dan tidak salah. Nah, barulah kita melakukan kontemplasi terhadap karya kita yang dibuat tadi. Baik, itu dia. Nah, itu yang berkaitan dengan waktu menulis. Kemudian gimana nih ketika sudah nulis, sudah banyak ide, ternyata kita punya kebuntuan. Apa itu kebuntuan? Itu water block. Ini dia. Kebuntuan menulis adalah sebuah keadaan ketika penulis merasa kehilangan menulis bahkan oleh komen dan kecakapan. Tapi wah, nggak ada ide nih, apa yang mau saya tulis? Sementara saya harus menulis. Ini pasti kita alami semuanya. Siapapun itu, sehebat apapun orang, dia akan mengalami itu. Ada yang punya kebuntuan nulis sampai bertahun-tahun, nggak bisa nulis sama sekali. Itu ada tuh, yang penulis Payakumbuh Feni Effendi itu, setelah cerita sama kami, dia tidak bisa menulis 10 tahun, bayangkan. 10 tahun dia tidak bisa menulis, nggak bisa sama sekali menulis. Nah, akhirnya kemudian dia bisa melahirkan sebuah buku yang berjudul Payakumbuh dengan riset. Itu dia. Nah, kemudian apa yang menyebabkan itu? Ada apati. Apati artinya ada perasaan acuh dan tidak acuh, ya. Acuh dan tidak acuh terhadap apa yang kita, terhadap diri kita. Sebentar. Ya, acuh dan merasa apati itu tidak acuh terhadap apa yang ada, ibaratnya emang gue pikirin lah gitu. Nah, seperti itu. Ini materi tentang penyebab water block ini ada pada bulan kemarin ketika Mbak Helvitiana Rosa memberikan materi ini di Belajar Bersama Bintang KBMF-nya Mbak Asma Nadia. Nah, ini materinya kemarin yang disampaikan. Jadi materi hari ini itu perpaduan antara materi dari Pak Bambang dan materi dari Mbak Helvitiana Rosa dan saya sendiri yang juga sudah punya materi yang lama gitu. Nah, ini kemudian ada lagi ketakutan. Takut nulis ini nanti apa kata orang, takut nulis ini gimana ya, takut ini segala macam. Banyak ketakutan-ketakutan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita menulis itu adalah apa yang kita pikirkan itu untuk kebaikan orang, ngapain harus takut? Dalam arti kata, kita kan tidak menyinggung. Apalagi kalau kita sudah menulis di bidang sastra. Kalau sastra itu, kalau kita mau mengkritik siapapun, boleh-boleh saja. Kan ibaratnya itu kan imajinasi, tidak dalam dunia nyata. Bisa kita menjadikan itu sebagai alas. Nah, kemudian apa lagi? Adanya sikap perfeksionis. Ingin langsung wow gitu. Yang nggak bisa lah, kita kan harus memulai dari awal. Ya, itu tidak mungkin terjadi. Perfeksionis itu sehebat-hebat apapun orang itu, dia dimulai dari kata per kata, kalimat per kalimat, paragraf per paragraf. Nggak bisa langsung ada paragraf yang luar biasa. Kalau misalnya teman-teman tahu kan bagaimana itu cerita
Andrea Hirata, apa ya cerita Andrea Hirata, judulnya yang itu tuh luar biasa. Bukunya itu sebenarnya ditolak oleh beberapa penerbit. Atau Negeri Lima Menara, itu Mizan menolaknya dulu itu. Tapi ketika Negeri Lima Menara itu menjadi bestseller, nah akhirnya orang tahu. Ya, kemudian kelelahan fisik dan mental. Ketika kita lelah dan fisik, akhirnya membuat kita untuk tidak mau menulis. Kemudian ada tekanan dari luar. Dalam arti kata, kalau kamu nggak nulis, harus begini-begini. Ada yang seperti itu. Nah, atau misalnya tekanan dari pekerjaan kita, sehingga tidak bisa melahirkan ide. Kemudian ada yang distraksi. Artinya, ada rasa sakit di dalam diri kita ini yang tidak bisa disampaikan gitu. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini gejalanya dulu. Gejalanya itu dia, sulit fokus, merasa kehabisan ide, sulit konsentrasi, pikiran kosong, merasa stres. Padahal sebenarnya dari semua ini, menulis itu sebenarnya adalah obat stres. Kalau kita enjoy, kalau kita merasakan kalau menulis itu adalah salah satu terapi. Jujur saja banyak orang yang sehat karena menulis. Itu Mbak Asmana dia itu dulu sakit gitu. Dalam arti kata, kalau dengan dengar cerita dari Mbak Helvi, harus sebentar masuk rumah sakit, otaknya yang bermasalah, ini yang bermasalah. Tapi alhamdulillah dengan dia terus menulis, akhirnya tetap sehat gitu. Karena menulis itu sebenarnya adalah terapi, gitu. Terapi jiwa kita, terapi pikiran kita. Jadi ini yang harus kita atasi sendiri. Nah, bagaimana kalau misalnya kita dalam keadaan gejala tadi, ini istirahatlah sejenak dari menulis. Kemudian endapkan tulisan kita itu, lakukan sesuatu yang menyenangkan dan mendatangkan inspirasi, kemudian mengubah waktu menulis kita. Kalau biasanya kita menulisnya malam hari, mungkin pas waktu subuh bisa kita lakukan, atau waktu siang, atau ketika orang tidak ada di rumah dan segala macam, itu tergantung kita. Mencari tempat suasana yang menyenangkan, nyaman untuk menulis. Kemudian buat tenggat waktu, ini harus selesai. Kemudian ada olahraga, ingat kembali motivasi menulis kita apa, kemudian singkirkan distorsi. Nah, kemudian ini lagi, melawan kebuntuan menulis versi Haruki adalah larutlah dalam proses menulis. Rutinkan tetap menulis, kemudian perhatikan dunia sekitarmu untuk mendapatkan inspirasi menulis. Lupakan tentang menyenangkan orang, bahagiakan dirimu sendiri. Jadi menulislah karena saya ingin bahagia, bukan menulis karena wah saya ingin dilihat orang hebat atau segala macam sih. Tapi menulislah karena saya mau menulis, bukan karena siapa-siapa. Tapi menulis itu adalah untuk saya sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Emang gue pikirin kalau misalnya orang nggak mau baca tulisan saya, terserah gitu. Yang jelas bagaimana kita harus terus menulis. Ingat ya, seberapa banyak orang yang membaca tulisan kita, baik di media sosial atau segala macam, pasti ada satu atau dua orang yang membaca tulisan kita. Minimal kita sendiri yang membaca tulisan kita, membahagiakan diri kita sendiri. Kemudian timbangkan tulisannya dengan aktivitas luar. Kemudian jika lelah, beristirahatlah dengan mendengarkan musik, membaca, menonton film, makan dan minum yang bisa membantu kita menjernihkan pikiran. Ini materi yang diberikan oleh Mbak Helvi Rosa 1 bulan yang lalu tentang belajar bersama bintang. Insya Allah itu akan ada setiap hari Rabu KBMX melalui Zoom dan di IG-nya bisa teman-teman lihat. Karena itu tadi, ketika kita menulis, ilmu menulis itu dari siapapun. Jangan merasa, wah saya sudah segala macam, tidak gitu. Tapi ambillah ilmu menulis itu dengan siapapun. Karena apa? Karena dengan kita mengambil begitu banyak ilmu dari siapa-siapa atau dari manapun, maka otomatis akan memperkaya kemampuan kita, akan memperkaya semuanya. Nah, ini yang terakhir. Ya, menulislah sehingga nama kita dikenal sebelum nama kita ditulis di batu nisan. Jadi jangan sampai kita kalah dari gajah, kita kalah dari harimau. Gajah aja bisa meninggalkan gading. Ya, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Masa kita
ketika kita di dunia ini kita tidak menghasilkan apa-apa. Nama kita hanya ditulis di batu nisan. Tapi seandainya kalau nama kita itu dikenang di buku-buku yang di karya-karya kita yang ada, luar biasa sekali, itu akan menjadi amal ibadah bagi kita yang tidak putus-putus, yang akan kita terima kelaknya nanti di akhirat dan menjadi pahala bagi kita. Itu saja mungkin Fadli materi kita hari ini. Mungkin kita lebih banyak diskusi lagi berkaitan dengan motivasi menulis ini. Insya Allah kalau kita mau menulis, apapun akan kita lakukan untuk itu. Demikian saja teman-teman. Kita kembalikan ke ketua kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Uni. Tadi sebuah wawasan, yang bukan sebuah lagi, tapi banyak buah wawasan yang kita bisa dapatkan malam ini. Salah satu banyak yang sebenarnya bisa saya sorot ini, termasuk dengan writer block itu, yang bagian perfeksionis lah gitu. Kan banyak juga kita yang baru belajar menulis ini Uni yang segan untuk menulis dan mempublikasikan tulisannya karena merasa itu belum bagus dan nanti takut dibaca orang dibilang jelek gitu. Ini jelek, ini tulisan apa ini gitu semua macamnya. Itu kemudian membuat kita salah satunya tidak berani untuk berproses dengan lebih baik. Minggu kemarin ada yang cerita, salah seorang dari Bapak Ibu peserta, kalau saya hari ini ketika dia baca tulisannya beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu, jadi malu sendiri. Itu kok kenapa saya bisa menulis seperti itu dulu? Gitu. Sementara itu menurut kita, beliau yang sekarang itu tulisannya jelek dulunya. Berarti kalau misalkan kita menganggap ada ketemu fenomena seperti itu, berarti ada peningkatan dari kemampuan menulis kita. Kecuali kalau misalkan patang gua anggap tulisan wak rancak hari ini rancak aja setahun rancak aja baru 2 tahunnya rancak aja baru tulisannya patang, mungkin belum ada progres dari kegiatan kepenulisan kita. Nah itu tambahan sedikit ini dari moderator, tapi saya kira mungkin kawan-kawan Bapak Ibu yang hadir di sini ini ada pertanyaan ya, atau sesuatu yang mau diceritakan, karena kalau kita bicara tentang motivasi menulis ini rasanya ini hal yang menarik sebenarnya. Salah satunya adalah ketika kita awalnya nggak pernah tertarik untuk menulis, tapi karena kita sering banyak baca tulisan orang-orang, jadi tertarik untuk menulis seperti itu. Nah, misalkan penulis yang baca novelnya Andrea Hirata yang sempat disinggung sama Uni Linda tadi, misalnya Laskar Pelangi gitu, kok bisa ya cerita masa kecil ditulis, kemudian setelah itu booming gitu. Rasanya saya juga punya cerita masa kecil ketika SD yang tidak kalah hebat dari ceritanya si Ikal itu dengan teman-temannya di mana itu di Belitung ya, di Belitung. Rasanya saya punya juga Pak Afrizal minggu kemarin itu cerita itu ya Pak ya. Saya juga punya itu cerita yang seperti itu, tapi masalahnya saya belum menuliskannya itu. Jadi teman-teman mungkin ada pengalaman hidup kita dulu menarik, tapi kita belum menuliskannya. Ini mungkin kesempatan di masa yang akan datang. Alhamdulillah ini Bu Guswita mengangkat tangan, ini raisen untuk bertanya. Silakan Ibu. Masih belum masuk suaranya Ibu? Masih mute ya? Ya, baru masuk Bu. Ada Bu. Ada. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tadi dalam penjelasan sebetulnya agak terpotong-potong karena ternyata paket kurang memungkinkan tadi. Baru sebentar ini cepat saja minta tolong anak keluar. Ini Bu, ini tentang menulis. Kadang-kadang kita ide menulis ini kan mendadak saja munculnya Bu Linda ya. Kadang kita sedang berjalan, ada ide, mungkin sempat kita tulis. Ya, di kata lain kemudian kita tulis, tapi terkadang dalam kita menulis itu banyak yang tidak tuntas gitu, sehingga
merangkumnya itu kira-kira triknya dari Bu Linda atau dari Bapak narasumber yang lain, kita mohon informasinya bagaimana caranya gitu. Karena terlalu banyak ide yang ngambang, rasanya kan kita untuk memfokuskan itu jadi kesulitan juga gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guswita, pertanyaannya tadi ide banyak ya, tapi bagaimana istilahnya melanjutkan itu, kemudian kalau misalkan terhenti, rasanya insya Allah Uni Linda sudah nangkap tadi pertanyaannya ya. Ini mau langsung dijawab Uni? Silakan Boleh Uni. langsung dijawab? Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih pertanyaannya ya, Ibu Guswita gitu. Sebenarnya semua kita mengalami apa yang Ibu alami gitu. Tiba-tiba lagi masak ide, atau lagi ke pasar dapat ide, atau lagi di angkot dapat ide, atau di bus dapat ide. Nggak masalah. Seperti kata, kita kumpulkan aja itu dulu idenya ke dalam folder ide kita. Kalau misalnya kita punya HP, ya udah tuliskan dulu di HP kita. Malah dulu ketika HP-nya HP tenot-tenot ya, ada HP Nokia itu, udah tulis aja di pesannya itu ide kita itu tadi gitu. Nah, kemudian saya nggak tuntas-tuntas. Nah, itulah makanya kita perlu referensi tadi, kita perlu membaca tadi. Misalnya ide kita nih tentang anak-anak nih, otomatis kita mau bikin tulisan tentang anak-anak, maka bacalah buku tentang anak-anak, bacalah tulisan tentang anak-anak. Sama ini, waktu itu nulis sebelum menikah ya Bu ya, sebelum menikah nulisnya tentang bagaimana perasaan seorang jomblowati ya, yang para jomblo ya, bagaimana perasaan jomblowati, aduh gimana ya, belum bisa juga menikah atau gimana, itu kan jadi bikin tulisan tuh, adanya keresahan gitu kan. Tahu nggak Bu, kapan selesai tulisan tersebut? Tulisan tersebut selesai setelah punya anak 2 loh Bu. Jadi terendaplah tulisan itu di laptop, di komputer. Maka ketika dibuka lagi tuh tulisannya, wah ini ada tulisan tentang masa ketika belum menikah nih. Maka kemudian sebelum menyelesaikan tulisan tersebut, ini nih kayaknya bisa nih tulisannya untuk tulisan cerita romantis gitu, dalam arti kata bagaimana perasaan seorang perempuan menunggu kedatangan calon suaminya, kan ibaratnya kan itu cerita romantis yang ibu-ibu banget gitu ya Bu ya. Nah maka dicarilah buku cerita atau novel pembicar atau apa yang berkaitan dengan cerita-cerita romantis tadi. Setelah dibaca, balik lagi tulisan sekian tahun. Bayangkan itu sudah sekian tahun dari masih belum nikah, kemudian ketika menyelesainya ketika sudah punya anak 2. Nah, itu ditulis baru selesailah tulisan tersebut gitu. Nah, itu kan terlalu lama. Ada yang diendapkan tetap menulis, dalam arti kata menulis yang sederhana dulu. Apa yang membuat Bu Guswita nyaman dulu? Misalnya nulisnya nyamannya mau cerita tentang dapur, mau cerita tentang bumbu-bumbu resep masakan, udah nulis aja di situ dulu. Karena apa? Ketika kita menulis dengan sesuatu yang kita sukai dan kita kuasai, itu rasanya lebih gimana gitu, lebih menyenangkan, lebih tidak ada beban gitu. Tapi kalau misalnya kita memaksakan menulis yang tidak kuasai, tidak kita senangi, ini akan membuat kita susah untuk menyelesaikan tulisan kita. Nah, Bu Yusita maunya nulisnya yang mana dulu yang bisa menyenangkan? Apakah nulisnya yang berkaitan dengan masalah anak dulu? Ya udah tulis aja dulu tentang masalah anak. Ibaratnya gini, tulislah dulu tanpa memikirkan teori-teorinya. Karena kalau kita sudah memikirkan teori, otomatis tulisan kita akan buntu. Dan itu terjadi pada saya ketika sebelum menjadi mahasiswa sastra, itu bikin cerpen gampangnya minta ampun. Tapi setelah menjadi mahasiswa, susahnya nulis minta ampun. Karena apa? Karena di kepala itu sudah muncul teori-teori yang menghambat kemampuan kita untuk menulis. Barulah kembali ini kan menulis bukan dengan biarkan orang yang membaca karya kita yang mengkritisi kita. Dalam arti kata, kita menulis dulu apa kita sukai. Kalau kita menulis apa kita sukai, nyaman.
kita sudah buka apa lagi? Fadli sudah? Ya, terima kasih atas informasinya, Bunda. Ibu kemarin idenya tentang apa, Bu? Kalau boleh tahu, maaf ya Fadli. Ya enggak apa-apa nih, Ide silakan nih. tentang apa idenya kemarin? Maksudnya dalam tugas atau yang mana, Bu? Enggak, enggak berkaitan dengan tugas dulu, contohnya gitu. Kalau tugas kemarin apa yang dikasih? Iya, kemarin kan ada tentang materi ajar. Sabtu belum selesai, cuman yang lain rasanya ada lagi yang baru gitu. Rasanya ini lebih sedang hangat di kepala. Kemudian tulis lagi yang belum kelar. Lagi, tulis lagi. Kan sudah 2 ya. Seperti kan yang pertamanya bahan ajar, kemudian masuk kedua diangkat kisahnya, kemudian sudah mulai tulis. Tapi ini ada lagi, ini rasanya bisa lagi untuk buat novel apa. Jadi kan sudah yang jadi seperti itu bisa sekali jalan dan fokus tadi, fokus dan konsentrasi tadi. Ketika kita yang ini berarti fokus kita ke situ. Misalnya fokus novel, otomatis yang kita bahas. Kalau ketika kita fokus ke ajar yang kita bahas, sama dengan sekarang ini itu kita penting. Kalau misalnya kita fokus yang nyaman gitu kan, dalam kalau kita sebagai bikin bahan ajar segala macam. Nah, baik, tadi ada yang tunjuk tangan tadi rasanya. Ya, Ibu Yuhana tadi Uni. Ibu Yuhana boleh silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menulis itu bisa didengar, Bu Linda? Nah, ya. Menulis itu kita kan juga belajar. Terus yang pertama kita pelajari secara apa penggunaan Puebi itu. Kemudian melihat juga di KBBI. Tetapi dalam realnya kita lihat di kepenulisan yang atau tulisan yang ada di medsos misalnya kan, kita sudah berusaha nulis itu sesuai dengan aturan. Kemudian saat kita lihat hasil tulisan orang lain misalnya, itu bahkan mereka ada yang nyingkat-nyingkat aja segala macam, ditabrak semua. Tapi justru yang membaca tulisan mereka itu banyak yang lag-nya. Kadang-kadang kita juga bingung, walaupun tadi kita mengatakan bahwa kita mungkin tidak perlu orang lag-nya membacanya segala macam, tetapi walaupun bagaimana, kita pasti mengambil itu tolok ukurnya, bahwa tulisan kita bagus itu banyak orang yang membaca atau lag-nya. Jadi yang permasalahannya Bu Linda, sebenarnya hasil tulisan yang bagus itu sebenarnya bagaimana yang bisa disenangi oleh orang banyak. Jadi kan kita bingung juga tadi, kita sudah membuat dengan tata aturan yang sudah bagus begitu kan. Tetapi saat tulisan kita kirim, itu hanya beberapa saja yang lag-nya. Sebenarnya apa yang paling inti dalam tulisan itu sehingga orang suka membacanya? Mungkin itu saja baru Bu Linda. Terima kasih. Ya. Langsung jawab ya Fadli ya. Uni, silakan Uni. Oke. Pertama yang harus kita petakan dulu ya Uni ya, Unifed, petakan dulu tulisan kita itu mau kita tulis kemana, itu satu. Karena apa? Kalau kita menulisnya di media sosial ya, di medsos, itu aturan
ketatabahasaannya memang luar biasa kacau. Malah ini kalau kita melihat tulisan yang di Wattpad itu ada yang booming difilmkan. Bayangkan itu. Nah, karena di sini dilihat bukan ketatabahasaannya, tapi yang dilihat adalah apa yang menjadi ide ceritanya dan dia masa itu dikenal dengan istilah fun writing. Ya, fun writing yaitu tulisan yang untuk senang-senang saja. Nah, ketika tulisan kita itu diketahui dengan tata bahasa dan segala macamnya, ketika kita menulis ke media-media yang sudah teruji kehebatannya, media-media cetak ataupun media-media online yang sudah teruji. Meskipun begitu, kadang kan sekarang nih ada nih penerbitan indie dan penerbitan mayor. Nah, kalau penerbitan indie itu kita kan menerbitkan dengan dana kita sendiri. Kita menerbitkan dengan dana kita sendiri, kemudian kita menjual sendiri, sehingga kita menghasilkan sendiri. Itu kan indie. Nah, ketika kita menulis indie, sah-sah saja kalau kita punya pasar, punya pembeli terhadap karya kita. Nah, namun ketika kita kualitas kita, maka dengan mengikuti perlombaan, dengan mengirimkan karya kita di media-media yang sudah ternama, kalau misalnya berkaitan dengan tulisan-tulisan ilmiah, kita sudah tembus ke jurnal-jurnal, apalagi jurnal yang ada Scopus lah istilahnya, nggak tahu lah itu yang berkaitan dengan seperti itu. Tahu misalnya kalau ke penerbit, maka tulisan kita sudah sampai ke penerbit mayor. Nah, penerbit-penerbit tersebut, media-media tersebut itu menjadikan tata cara penulisan menjadi hal yang juga diperhitungkan selain ide-ide kita yang luar biasa. Nah, ketika kita menulis di media sosial, lain ceritanya. Ini yang fun writing. Gimana suka-sukanya saja dan gimana orang menyenangi tulisan kita tersebut. Nah, sehingga kacau balaulah bahasanya, kacau balaulah penulisannya. Karena yang diinginkan di situ adalah berapa orang suka dengan penulisan tersebut. Inilah tugas kita sebagai komunitas. Inilah tugas kita sebagai para anggota-anggota kita. Bagaimana bahasa kita itu menjadi bahasa yang lebih baik. Ada tatanan bahasa bagaimana, bahasa yang sehari-hari bagaimana. Dan perlu dicatat ya Uni ya, di media-media sosial, di platform-platform digital itu kadang banyak tulisan-tulisan yang tidak sesuai, dalam arti kata tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dan norma-norma yang dipahami. Dan bayangkan para pembacanya kadang tidak sesuai dengan umurnya apa tulisan yang dibaca dan ditulisnya. Bayangkan itu. Nah, disitulah kita sebagai komunitas untuk mengisi apa yang salah tadi. Sehingga lambat laun ketika kita menulis dengan tulisan yang benar, dengan tata bahasa yang benar, itu akan mengubah mindset seseorang. Gitu. Jadi seperti itu Uni. Biarkan mereka dengan cara penulisan seperti apa yang itu, kita tetap dengan cara penulisan kita yang benar, kita tetap dengan ide-ide yang benar, sehingga ibaratnya bagaimana kita mengubah kiblat orang itu menuju ke kiblatnya kita. Gitu. Jadi itu perlu perjuangan. Ini luar biasa. Kalau misalnya Uni lihat di platform-platform digital, misalnya seperti apa tuh kemarin yang Novelme dan segala macam, itu ketika keluar di Facebook kita itu kan luar biasa ceritanya. Nah, itu yang dibaca oleh semua masyarakat. Kadang orang asik dengan HP ngapain, ternyata dia lagi baca novel. Nah, novelnya itu na'udzubillah min dzalik kadang. Nah, itulah peran kita. Kita pun harus mengisi itu agar orang punya alternatif. Nah, kita harus mengangkat ide-ide dengan gaya bahasa yang oke, dengan cara penulisan yang benar, dan ibaratnya tidak menggurui terutama gitu. Karena kan yang fun writing itu tidak menggurui. Membuat orang oh iya, ternyata seperti itu. Seperti itu aja. Jadi tetaplah Uni menulis dengan apa? Dengan kehebatan yang Uni punya, dengan cara penulisan yang Uni punya, insya Allah
Jika kita konsisten dengan itu, otomatis kita akan dilirik oleh orang. Seperti itu nih. Oke. Terus Uni lihat di medsos itu juga yang ceritanya maunya orang. Dia pernah menulis tentang seorang istri yang istri pertama itu cukup bagus lah tanggapan kan. Kemudian sudah idenya bagaimana perempuan itu sabar menghadapi, langsung turun. Ini tengok dia apa itu yang maunya membaca itu kayaknya harus dilawan, harus ini, harus gitu kan. Nah, itu juga masalah ide, masalah jalan ceritanya, itu maunya pembaca, bukan yang mau penulis kayaknya, Bu Linda. Benar Uni. Uni mungkin kalau Uni pernah dengar sinetron Layangan Putus ya, yang serius itu, tahu nggak Uni? Iya. Novelnya dengan seriusnya sangat beda loh. Kalau seriusnya di situ, kalau seriusnya itu yang ditonjolkan adalah, mohon maaf ya, berkaitan dengan perselingkuhan. Sementara kalau yang di novelnya dari cerita penulis itu adalah bagaimana perjuangan seorang istri menghadapi suaminya yang akan poligami. Itu jadi sangat berbeda sekali. Dalam arti kata, sekarang ini industri kan bukan kita yang megang. Itu arti kata. Jadi bagaimana kondisi seperti itu bisa diputarbalikkan. Nah, memang iya kalau dalam ilmu jurnalis ya Uni ya, berita yang baik, berita yang buruk itu akan menjadi sebuah berita. Iya. Itu jurnalis itu. Berita yang buruk itu akan menjadi sebuah berita. Kalau berita yang baik nggak akan jadi sebuah berita. Sama juga dengan ketika kita menulis, dan maaf ya, kalau misalnya ide ceritanya itu seperti sampah, itu lebih banyak disukai oleh orang. Dari dulu seperti itu. Waktu zamannya kita masih ABG lah, itu mohon maaf ya, diketahuan nih umurnya. Freddy S itu kan novelnya nggak pakai ISBN, tapi begitu tuh 80-an kan, tapi begitu banyak orang yang membaca novelnya, bayangkan itu. Nah, atau Biro Sableng. Jadi apa yang menjadi selera pada saat itu, maka itu yang akan booming. Tapi sebagai kita seorang penulis yang punya idealis, kita penulis yang mempunyai, kita ini nulisnya untuk apa, maka kita nggak akan terbawa oleh hal yang seperti itu. Jadi untuk menguji tulisan kita itu bagus atau tidaknya, ikut lomba nih, ikut lomba, kirim ke media, baru ketika orang sudah ikut lomba kita menang, kemudian kita masukkan ke media atau ke penerbit mayor, tulisan kita itu bagus, baru orang akan mengatakan, oh iya ternyata tulisannya berkualitas. Itu dulu nih. Tapi kalau misalnya hanya di media-media sosial, itu hanya semacam fun writing. Nah, orang-orang yang tulisannya yang bergizi sebenarnya yang tetap diambil, kayak Layangan Putus itu serial di Facebook loh Uni. Novel itu kalau nggak salah ya, Layangan Putus itu serial di Facebook. Kemudian dibukukan, dan ternyata setelah dibukukan malah difilmkan. Jadi ibaratnya gini, sekarang kita nulis aja, padahal tulisan Layangan Putus itu sangat berbeda jauh dengan filmnya. Filmnya yang ditonjolkan adalah perselingkuhan. Sementara ketika di novel yang yang diapakan adalah perjuangan bagaimana seorang wanita kesiapan mentalnya untuk menghadapi poligami. Nah, seperti itu loh. Ya, Bu Linda. Makasih, Bu Linda. Terima kasih Bu Yana dan Noni Linda atas jawabannya. Saya tertarik untuk menambahkan. Jadi memang ada dua tipe penulis. Satu penulis idealis yang memang yang penting dia nulis yang dia sukai, yang penting dia nulis yang dia pahami benar, mau membaca sedikit atau bahkan tidak ada, atau mau yang baca banyak ya tidak masalah. Tidak masalah baginya karena dia sudah tuangkan itu apa yang ada di kepalanya. Dan yang kedua adalah penulis industrialis gitu. Dia berpikir gimana tulisannya itu bisa dijual sehingga tulisannya itu bahkan tidak berkualitas, bermasalah dari segi kaidah bahasa dan segala macam. Itu banyak sebenarnya penulis-penulis muda terutama sekali ketika dia sering bikin buku-buku puisi yang ceritanya itu tentang ambiar-ambiar, galau-galau dan segala macam. Kemudian laku di pasaran gitu. Tapi kalau dibawa itu ke ranah ke forum-forumnya praktisi-praktisi sastra itu dikatakan buruk gitu dari segi penulisan dan semacamnya. Nah, jadi itu pilihan kita nanti tuh mau jadi yang idealis atau mau jadi
industrialis. Tapi masalahnya kalau jadi idealis kita nggak dapat duit itu ya. Karena penulis ini kan butuh juga Makanya dana. ikut lomba biar dapat duit. Tapi bisa diakali itu, dicari jalan tengahnya kan, jalan di tengah aja tuh, jalan lurus misalnya. Tapi insya Allah kalau kaidah-kaidahnya kita udah paham, ada nilai-nilai yang kita prinsip lah istilahnya, prinsip kalau kita menulis tuh kita bisa survive gitu ya. Nah, cerita saya mungkin ada juga tentang menulis, tapi mungkin lain waktu ketika saya jadi sesi penasumbernya lagi gitu ya. Barangkali itu tadi ya untuk pertanyaan kedua. Kita masih ada waktu ini. Kalau masih ada dari Bapak Ibu ingin bertanya, boleh silakan. Insya Allah nanti dijawab oleh Uni Linda. Masih siap ya Uni ya sampai jam 10 maksimal. Oke, Uni. Pak Afrizal tadi tunjuk tangan. Ya silakan Pak Afrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering dapat itu kebanyakan ya mungkin ya hampir semuanya dari lagu, dengar lagu misalnya dulu atau zaman ya SMA lah, saya sering dengar lagu ini langsung wah waktu itu juga tulis tangan langsung bisa satu cerpen jadi gitu. Cuma yang jadi masalahnya ketika saya mendengar lagu itu di jalan dapat ide, saya nggak tahu judul lagu itu apa. Pas ketika harus setel lagi, ini judulnya apa? Jadi hilang juga idenya dengan itu gitu. Tapi kalau dengerin lagu di rumah kan bisa diulang sendiri. Kemarin ada dengan lagu satu dan dapat ide ini kayak ceritanya bagus antara bayang saya tentang lagu itu. Seorang mahasiswa dengan seorang pembantu rumah tangga yang ketemu di jalan, saling jatuh hati. Dan mereka janjian di misalnya di mana ya, di tempat-tempat umum kayak taman kota gitu. Mereka sama-sama merantau di kota itu gitu. Ketemunya di jalan, di bis atau apa. Dan sekarang saya nggak tahu judul lagu itu apa. Ide saya juga hilang dengan itu. Jadi itu ini masalah. Jadi cara menanggulanginya gimana itu, Mbak? Karena ya seperti buku yang saya bikin ini dapatnya dari lagunya Tommy J. Pisa. Yang judulnya itu apa nggak lupa juga. Yang jelas ada syairnya itu, terimalah aku pengganti impianmu yang hilang gitu. Jadi jadilah buku ini yang diteruskan awalnya cuma satu cerpen, tapi kayaknya menarik diteruskan jadi 5 cerpen, jadi satu novel gitu. Nah jadi gitu, jadi cara membangkit lagi ide yang hilang itu gimana, apalagi terkait dengan lagu yang kita nggak tahu judulnya, nyarinya di mana, masa harus diacak-acak setiap lagu satu di YouTube kan nggak mungkin gitu. Gitu. Ya, itu aja tuh Mbak. Nanti kalau ada pertanyaan sesuatu mungkin. Ya makasih. Ya, terima kasih Pak Af. Luar biasa ya dari lagu ya, dapat ide cerita ya. Itu hal yang sangat yang luar biasa itu, yang jarang dimiliki oleh orang lain gitu. Dalam arti kata suatu hal yang ide-ide yang dari lagu saja bisa menjadi sebuah cerita gitu. Namun ketika kita kehilangan itu, dalam arti kata berarti kan susah move on ya Pak ya, susah move on dari lagu yang kita ambil itu tadi gitu. Nah, artinya apa? Kita dapetin rasa kan ketika dengerin lagu itu, ada rasa di sana. Nah, kenapa tidak rasa itu saja yang kita kelola gitu? Ketika kita sudah lupa dengan lagunya atau segala macam, udah ketika rasa yang ada ketika mendengar lagu itulah yang kita kelola menjadi sebuah karya kita gitu. Bahkan kalau Iyut Fitra ya, mungkin Pak Af kenal Iyut Fitra kan? Pak Af tinggal di mana ya, kalau boleh tahu? Pariaman. Oh, di Pariaman. Nah, Pariaman. kalau Iyut Fitra itu apapun lagu bisa dijadikannya sebuah puisi. Misalnya dia berkaitan dengan baromban. Baromban itu semacam seni yang ada di Payakumbuh ya, saya sendiri juga tidak tahu. Itu bisa menjadi sebuah puisi sama dia. Ibaratnya baromban itu seperti jampi-jampian lah gitu kan. Nah, itu menjadi sebuah puisi sama dia. Namun
rasa dari puisi itu ada gitu. Walaupun sebenarnya kita tidak mengenal itu apa sih makna lagunya itu. Karena dalam arti kata kita bukan orang Payakumbuh atau pembaca puisi yang membaca karya si Iul Fitra ini bukan dari Payakumbuh. Jadi nggak ngerti dengan Baromban, tapi dengan merasakan apa yang dia tulis itu dari segi rasa tadi itu dapat gitu. Nah, begitu juga dengan Bapak. Ketika misalnya rasanya lagunya lupa loh, tapi saya merasakan tuh ketika ada lagu itu ada perasaan gimana gitu. Seandainya saya di posisi itu atau segala macam. Nah, itu bisa menjadi sebuah ide dan bisa kita tuliskan gitu. Bagaimana kalau dalam arti kata gini, kadang kan kita tuh penulis itu kadang ada gilanya ya Pak ya, kadangnya dalam arti kata kita masuk tuh ke dalam sosok tokoh yang dalam cerita kita itu. Misalnya kita mempunyai ide tuh, gimana nih? Contohnya saja nih, jujur ya, ini baru selesai nih cerpen saya kemarin gitu kan. Punya teman saya itu sakit jiwa gitu. Udah, padahal saya kan dulu waktu sekolah nggak pernah tuh berhubungan dengan dia. Dalam arti kata, nggak pernah saya berinteraksi dengan dia. Tapi saya tahu itu teman saya waktu sekolah dulu, dan sekarang dia lagi sakit jiwa. Udah, akhirnya karena prihatin tadi, seandainya dia itu sakit jiwanya itu ternyata dia itu adalah mantan pacar saya. Coba bayangkan. Jadi ide-ide gila seperti itu kan mantan pacar saya. Kemudian ternyata dia itu gilanya itu gara-gara tabaliak kaji, masuk kan ide segala macam. Dan ternyata dulu ketika saya sakit, dia ternyata salah satu yang mengguna-gunai saya agar naksir ke dia gitu. Padahal cuma melihat prihatin loh melihat teman kita itu, wah ternyata dia sekarang tidak sehat lagi, dia sakit jiwa lagi. Tapi karena ide gilanya kita juga gitu kan, akhirnya keluarlah cerita tentang seperti itu gitu. Dan dikaitkan dengan budaya lokal kita, berkaitan dengan orang yang suku tabalik kaji ya Pak ya. Kalau ilmunya nggak sampai otomatis. Nah jadi bagaimana apa namanya tuh ide-ide gila kita itu tuh kita maknai dan kita rasakan. Kita masuk ke dalam sosok tokoh yang kita ceritakan tersebut. Kita masuk ke dalam, kita akan merasakan konfliknya gimana, posisi saya seperti itu gimana. Nah itulah yang akan menjadikan karya kita menjadi bisa selesai gitu. Itu menurut saya pribadi ya Pak ya. Jadi kalau Bapak sudah dapat rasa dari lagu itu, ya udah lanjutkan saja. Dalam arti kata, mungkin rasa di lagu itu dapat dan akan ada pengalihan lagu yang sama dengan rasa dari lagu tersebut. Gitu. Seperti itu Pak, mungkin bisa membantu dari kelupaan ide tadi. Ya masalahnya seperti yang kita tahu bersama, karena ketika ide itu datang beriring waktu dia kan makin lama makin luntur tuh. Kalau dipaksain untuk bikin terus kan, jadi akhirnya maksa jadi terlalu sentimental gitu. Sedangkan saya itu termasuk yang suka menulis cerita itu atau membaca cerita yang ada kulturnya. Ini daerah mana, di daerah itu berlaku hukum apanya kayak mana gitu. Saya sukanya seperti itu. Kayak kemarin novel ini itu masih tentang waktu di Bandung. Jadi jelas kulturnya, pemetaan wilayahnya. Kayak film Lord of the Ring kan Ibu tahu kan? Itu kan jelas banget pemetaan di sini kerajaan ini, sini kerajaan ini. Jadi nggak asal-asal gitu. Gitu juga cerita saya. Jadi ketika di sini kampung ini dia kulturnya gini paling suka kayak gitu. Tapi kalau dipaksain jadi akhirnya ngambang, seperti kebanyakan maaf ya sinetron kan umumnya nggak jelas kulturnya di mana, adat dan abjadnya kan. Nah itu yang paling sehingga jadi daripada maksa kayak itu, akhirnya banyak yang novel itu sebatas ide, habis itu ya tetap disimpan si file dasarnya, siapa tahu nanti bisa diteruskan gitu. Nah jadi kayak gitu yang kalau udah rasanya nggak sama itu mending ditinggal dulu daripada terusin gitu. Daripada maksa nanti jadinya jadi kacangan gitu. Jadi ya benar. Nah, benar ya Pak, benar. Riset aja berarti ya Pak ya, memperbanyak riset berarti kita lagi ya. Iya. Riset berarti. Iya. Nah, kalau misalnya kita riset, ini Bapak pernah nggak baca novelnya Aroma Kastanya si Dewi Lestari yang terbaru? Aroma apa gitu tentang Aroma Karsa. Oh, belum. Nah, kalau novel Aroma Karsa itu betul-betul riset loh Dewi Lestari tersebut. Riset tentang bagaimana mitos-mitos yang ada di tempat dia membuat novel tersebut, kemudian bagaimana dia harus berkaitan dengan parfum-parfuman, itu luar biasa gitu. Memang riset.
kadang penulis itulah penulis itu, dia perlu riset agar tulisannya itu tidak kacangan, tidak apa, dia perlu riset. Apalagi kalau yang berkaitan dengan novel. Saya aja kemarin berkaitan dengan tabalik kaji itu susah tuh cari apa lah tabalik kaji itu, gimana lah tabalik kaji itu. Dalam arti kata kalau tulisan kita itu bagus dan layak berkelas, otomatis kita memang harus membawa lokalitas kita. Karena kalau kita tidak membawa lokalitas kita, otomatis orang anggap, wah tulisanmu sama aja dengan yang lain gitu. Tapi dengan lokalitas kita yang ada, disitulah menjadi ciri khas kita. Sebentar ya Pak ya, saya ambilkan cover bukunya dulu. Ya. Sementara boleh. Ini Aroma Karsa karya Dewi Lestari. Beliau ini betul-betul riset sampai bagaimana cara pembuatan parfum, kemudian beliau juga pergi mendaki gunung, bagaimana idenya ya, itu betul-betul Dewi Lestari termasuk penulis yang cerdas yang tidak hanya imajinasi saja, perlu riset. Jadi kita harus perlu riset. Makanya tadi kan ketika kita sudah punya ide, maka kumpulkan referensi. Referensi itu apapun bisa kita jadikan referensi. Seperti itu Pak. Ini dia, Aroma Karsa Dewi Lestari. Ini luar biasa novelnya. Berapa halaman? Ini risetnya kalau nggak salah nih berapa tahun ini dia melakukan riset. Jadi nggak masalah Pak. Dalam arti kata, memang kita perlu pendalaman karya kita. Kenapa? Ketika karya kita lepaskan ke publik, tapi karya kita itu ece-ece kata orang ya, kita ece-ece otomatis nggak akan dibaca orang lagi untuk karya selanjutnya. Nah, tapi bagaimana untuk menguji agar karya kita itu tidak ece-ece? Udah kirim ke dia aja, kan media ada yang bersambungnya, kayak di Singgalang atau media cetak, kita kirim di Singgalang dulu atau segala macamnya. Nah, ketika sudah cerita kita itu layak dan bersambung, udah nanti kita berani mengatakan ini tulisan kayak saya punya kualitas, gitu. Seperti itu Pak. Oh iya, satu lagi Bu. Iya Pak. Saya pernah mendengar gini, mungkin terlalu sebelum Bang. Di situ dibilang kalau sebuah buku ya, buku kita baru akan diperang kalau kita udah terkenal. Tapi kita baru terkenal kalau buku kita udah baca orang. Itu kan sifat circle, tuh bingung. Jadi coba jelasin. Apa aja karyanya semua gitu. Jadi baru dibaca orang atau lukisan baru dilihat orang kalau udah terkenal. Tapi kita baru terkenal kalau udah dilihat orang gitu. Jadi yang mana dulu nih? Terkenal dulu. Yang mana dulu Pak? Yang jelas kita berkarya dulu Pak. Berkarya dulu. Karena apa? Kalau kita misalnya ingin dikenal orang tapi kita belum ada karya, nah ini dia gitu, susahnya gitu. Ada yang karyanya itu karena kita dikenal dengan antologi aja, nggak masalah Pak. Jujur saja saya pribadi lebih lebih baik saya ikut antologi daripada saya nerbitkan karya saya sendiri. Karena apa? Karena kalau antologi itu kan kita nggak main-main ya Pak ya. Kalau antologi kan tulisan kita itu berapa orang yang masuk tulisan, nanti kita diseleksi. Lebih bagus bagi saya ikut antologi daripada saya ngeluarin uang sendiri untuk kemudian masukkan sendiri. Karena itu kita kualitas gitu kan. Karena menurut kita gitu. Sama-sama ketika karya kita itu kita seleksi ini, seleksi itu, ternyata karya kita itu oke, diminati orang, berarti kita sudah dikenal oleh orang gitu, nggak masalah gitu. Jadi kadang kan para penulis-penulis itu sebelum mereka bersolo karya kan mereka grupi dulu Pak. Dalam arti kata rame-rame dulu, antologi dulu. Dalam arti kata ya seperti itu dulu karena melalui seleksi antologi itu tidak hanya langsung wah kamu. Nah ketika kita sudah antologi dalam arti kata karya sudah itu teruji di antologi dan segala macam, nanti kan akan ada orang yang ngajak kita nulis, yuk nulis bareng yuk. Berarti kita udah punya kualitas dong. Kalau misalnya orang tuh ngajak kita nulis bareng, minta dong tulisanmu segala macam. Nah saya kan pernah tuh tulisan sama Mas Gong kan, Mas Golagong. Siapa yang mau menulis sama dengan saya? Yuk ikut gabung. Udah masuk ke saya Golagong gitu. Jadi dalam arti kata kita nulis dulu, berkarya dulu. Mau terkenal atau tidak terkenal itu adalah bonus. Bonus ya Pak ya. Dan alhamdulillah kami beberapa kali ikut pelatihan menulis. Dilihat dari spanya kita di Facebook itu dulu terutama ya.
Berarti kita kan harus membangun brand kita jual ikannya sama kita tuh gimana. Ternyata salah satu kita terpilih ini dan terpilih itu dilihat akan dia. Writer Fest ini itu cantumkan, harus kita cantumkan ini apa? Cantumkan apa nama Facebook kita. Ini orang enggak ada nggak karyanya? Gimana dia keaktivitasannya? Karena saya ikut yang entrepreneur itu memang dilihat dia. Terus kita medsos kita yang hanya sekedar Oke, masih adakah pertanyaan Patri? Ya, saya terlempar lagi tadi. Terima kasih Uni dan Pak Afriza. Izin menambahkan Uni. Pertama tentang tadi karena Bu Gusvita juga menanyakan hal yang sama. Kalau kita menulis kemudian kita lupa kan atau mungkin karena suatu hal tidak jadi nyambung besoknya bingung mulai dari mana. Nah ini sebenarnya bisa dibantu dengan kerangka tulisan ya atau outline ataupun apa istilah bahasa lainnya. Saya juga karena saya blogger saya sering dapat ide. Kemudian setelah itu saya nulis judul-judul saja tuh subheading dan segala macam. Kemudian di subheading subjudul itu ada poin-poinnya. Besoknya saya pas ada waktu luang saya lanjutkan. Biasanya seperti itu, biar kita tidak lupa. Kemudian yang kedua adalah cerita apapun itu, baik itu Lord of the Ring, kemudian Harry Potter ataupun Percy Jackson dan segala macamnya itu, yang itu sebenarnya adalah Narnia juga, yang cerita-cerita fiksi ya fantasi, walaupun itu cerita fiksi fantasi dia harus dibangun dengan logika juga gitu ya. Artinya enggak bisa sembarang kita berfantasi. Kalau si Harry Potter itu kenapa dia bisa menjadi penyihir yang berbakat, ternyata orang tuanya adalah penyihir berbakat juga dulunya di sekolah itu di Hogwarts itu ya. Jadi ada cerita yang dibangun itu ada logika-logika ceritanya biar nggak ada itu hal-hal yang menjadi kekurangan-kekurangannya. Kalau dalam cerita fiksi ada namanya plot hole atau lubang dari plot itu kenapa dia bisa seperti ini tapi tidak ada penjelasan sebelumnya. Nah itu yang harus dibangun oleh penulis sebenarnya, khususnya penulis cerita novel ya, penulis fiksi itu. Kalau non fiksi mah lain lagi ceritanya gitu ya. Saya kira itu ini jaringan saya juga bandwidth-nya rendah ini mungkin akan terlempar lagi. Nanti kalau misalkan saya terlempar karena masih ada waktu nanti dikelola aja sama Bu Ulul ya. Justru Bu Ulul yang angkat tangan ini. Boleh Bu silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linda, terima kasih materinya. Ya. Jelek kayaknya di sinyal. Jadi, tadi itu kan like, voting dan komen. Jadi kayak Ul cerita ya, kan Ul kebetulan jadi ambasador Wattpad. Jadi kalau di Wattpad itu cerita-cerita yang lagi booming satu tipe itu pasti bakal banyak yang ngikutin. Kayak misalnya nih Dylan, terus ntar pasti cerita-cerita yang muncul itu nanti berbau Dylan juga, kayak misalnya Antares atau hal-hal semacam itu. Terus ketika menulis cerita yang kayak tadi Uni sempat bilang Layangan Putus, yang membahas tentang perselingkuhan halala seperti itu. Terus tiba-tiba semua production house juga meminta cerita yang seperti itu. Nah, dengan idealisme kita untuk menulis sesuatu yang bagus, sementara pasar itu memintanya sesuatu yang ya ringan-ringan begitulah. Kita harus gimana, Un? Kita seperti terombang-ambing gitu antara idealis atau kita juga butuh duit. Itu gimana gitu? Bingung kan jadinya. Menurut Uni, Nina gimana gitu, Un? Oke, coba jawab ya, berat ya pertanyaannya. Tapi nggak perlu nggak perlu kita harus mengorbankan idealis kita untuk memuaskan keinginan pasar. Itu dia. Mungkin teman-teman pernah nonton film Insya Allah Shah ya? Pernah nggak nonton film Insya Allah Shah? Itu ada 1 dan 2. Itu karyanya ACTM. Kemudian Haya karyanya Pak Helvi Tanerosa, dan sekarang sudah ada Haya 2 gitu.
Kemudian banyak lagi novel apa cerita-cerita film yang berangkat dari novel itu ada yang ditolak oleh pasar ya, tidak sesuai dengan idealisnya, ada yang diterima dengan luar biasa oleh pasar gitu. Dan rata-rata novel-novel bagus mungkin yang baca Dilan, kemudian yang baca Anak Rantai, yang baca Negeri Lima Menara, itu kadang atau membaca Ayat Cinta, kadang yang pembaca sejati itu akan puas dengan membaca novelnya daripada menonton filmnya. Itu yang harus kita ingat. Kemudian masalah rezeki. Ini dari kalau misalnya mengikuti ACTM ya, Mbak CTM kan kadang bertentangan. Beliau itu kan penulis FTV, penulis skenario film gitu kan. Nah, jadi ketika misalnya ada godaan-godaan menulis yang tidak karakter beliau, otomatis ada kadang sekian puluh juta harus beliau tolak, kelas segala macam. Itu yang kelas kakapnya ya. Kalau kita kan masih ibaratnya kecil-kecilnya baru gitu. Nah, intinya kita ini kan harus mempertanggungjawabkan loh apa yang kita dapat hari ini. Itu dulu. Nah, kemudian kalau misalnya kita yakin saja kalau misalnya kita menolak ini dengan alasan ketaatan kita kepada pencipta kita, maka insya Allah Allah akan ganti lebih baik dari itu. Itu yang harus kita pahami. Jadi tidak perlu, wah saya karena gara-gara ini nanti tidak dibayar. Itu contohnya Haya itu kan nggak terbit dia Pak. Di bioskop. Dicekal. Haya 1 itu kan dicekal. Tapi ternyata Haya dicekal. Iya, Haya 1 Gara-gara apa, Un? karena berkaitan dengan apa namanya itu, pokoknya ketika orang lagi nonton Haya 1 itu tuh berapa bioskop langsung segala macam, isinya cuma sedikit. Dan malah yang ada film yang sesudah Haya itu malah nggak terbit di video bioskop. Contoh lagi film yang satu lagi, Nusa dan Rara, terbit nggak di bioskop? Enggak kan? Nah, di dalam arti kata, tapi Allah tuh ganti yang lain. Haya malah dapat sekian ratusan juta atau untuk membantu Palestina gitu. Nah, jadi kemudian malah sekarang berani bagian Haya 2 gitu. Jadi tidak perlu kita menakuti kalau misalnya wah, nanti rezeki saya hilang segala macam. Pasti Allah ganti yang lebih baik gitu. Nah, itu yang bagaimana kalau misalnya mengikuti ACTM itu luar biasa ya. Beliau cerita kemarin lagi nolak ini, tapi ternyata Allah ganti yang lebih baik dari itu. Apalagi kalau misalnya Ulul kan di Wattpad ya, aktif di Wattpad, itu Wattpad itu kan ibaratnya sumber untuk film-film itu, untuk skenario film. Ada sesudah Dilan itu apa filmnya yang booming itu rasanya untuk anak ABG itu Banyak banget. Nah, memangnya banyak gitu kan, tapi dalam arti kata karena industri itu bukan kita yang megang gitu. Nah, sekarang kan yang hadir kan banyak film-film pendek. Dengan adanya Hello, dengan adanya TikTok, dengan adanya dengan adanya yang berkaitan seperti itu, ketika kita memberikan tontonan yang positif, tontonan apa begitu banyak dan ternyata itu bisa menjadikan penghasilan uang gitu. Ini tidak perlu, apalagi yang TikTok itu kan nggak perlu pengikut, tapi berapa penonton yang harus ada. Sehingga akhirnya Facebook niru TikTok. Facebook niru TikTok ada reels-nya, IG niru TikTok ada reel-nya. Kemudian YouTube niru TikTok ada YouTube short-nya. Karena tidak viewer, tidak perlu lagi kita sebagai pengikut kita apa gitu kan yang ya tidak perlu dengan itu, tetaplah menulis. Kemudian berkaitan dengan agar ya, dalam arti kata agar kita terjaga, maka kita perlu komunitas. Kita nggak bisa sendiri. Kalau kita punya komunitas, otomatis minimal teman-teman sekomunitas kita itu yang akan menikmati, yang akan mereka yang akan membaca karya kita. Mereka yang akan dengan komunitas tadi. Nah, karena dengan komunitas itu kita bisa menjadi besar dan ibaratnya
bola salju, dia kan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Mana kita menyangka FLP dulu hanya terdiri dari 5 orang, tapi sekarang luar biasa. Ya, jadi seperti itu. Apapun itu, kalau komunitasnya itu bagus, komunitasnya itu sistemnya bagus, maka dia akan terus membesar dan membesar. Tidak, dalam arti kata komunitas itu tidak harus ada profil ya. Sistem yang di komunitas itu dia harus ya. Kalau profil, satu orang akan mati, mati nggak ada penjelasan. Tapi kalau komunitas itu ada sistem yang bagus, maka Allah dia akan bertahan kapanpun. Seperti itu. Jadi untuk menjaga kualitas karya kita, untuk membuat kita terus nulis, kita perlu berkomunitas. Dan teman-teman, insya Allah lulus di OR ini ya, pendokumen FLP ini. Dan satu lagi, di FLP itu ada 3 loh. Mohon maaf ya Fadlia untuk nyampein. Di FLP itu ada 3. Tiga landasan kenapa FLP sekarang tetap dakwah dengan pena, dengan tulisan, dengan karya. Kemudian yang kedua, FLP itu adalah organisasi yang tidak bisa dilepaskan. Kita ini adalah organisasi kepenulisan. Ada strukturnya, ada sistemnya. Kemudian FLP itu adalah kepenulisan. Dan maunya teman-teman ini mau melejitkan ketiga-tiga potensi ini boleh. Mau melejitkan di organisasi saja juga boleh. Mau menjadi penulis saja juga boleh. Mau untuk dakwah juga boleh. Tapi alangkah bagus ketiga-tiga ini menjadi tungku tigo namanya itu Pak. Tigo sajangan. Jadi otomatis itu akan menjadi kita kuat. Jadi seperti itu. Dulu waktu masih di Padang, jujur saja ketika masih di Padang sebagai anggota dan pengurus FLP itu kena marah tuh sama si Azwa. Uni kok bilo kamu nulis kok? Karena termasuk yang malas nulis dulu. Sangat malas sekali. Uni kok bilo kamu nulis kok? Alah tuh minimal bisa tahun cie tulisan. Itu targetnya dulu. Itu targetnya si Linda dulu ya. Pokoknya setahun selesai 1 tulisan. Setahun terbit di Singgalang, setahun terbit di Pade, udah selesai. Pokoknya tahun ini kan itu berbagi. Oke, Pak. Halo. Ini sudah menyemangati, insya Allah mempertahankan idealisme. Siap. Kayaknya saya nge-freeze ini ya Pak, jaringan. Masuk enggak suaranya? Masuk ya insya Allah ya. Terima kasih Uni Linda dan Ibu Lulu atas pertanyaan dan jawabannya tadi. Barangkali itu mungkin sesi materi kita. Saya kembalikan ke Uni Linda agak sepatah 2 patah kata Uni sebagai penutup. Dan nanti insya Allah setelah ini kita akan sampaikan tugas ini bagi Bapak Ibu peserta untuk dikumpul paling lambat pekan depan. Silakan Uni, kalimat closing statement lah istilahnya Uni. Oke. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, kalau itu adalah sebuah kebaikan, karena kebaikan itu akan menjadi ladang amal bagi kita dan akan menjadi kenangan yang akan dikenang oleh orang untuk pilihan kita dunia dan akhirat. Itu aja. Baik Uni, terima kasih banyak atas penyampaian materi dan motivasinya. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman Uni tentunya, dan insya Allah ini bukan yang pertama dan terakhir ya untuk diskusi dengan senior-senior di FRF Sumbar, termasuknya Uni Linda juga. Kemudian nanti insya Allah ke depan kita rencanakan dengan Bang Ade, Pak Ade, dengan Pak Azwar, insya Allah. Kemudian izin Uni menyampaikan tugas untuk peserta. Ini karena ketika kita udah bicara tentang motivasi menulis, sekarang tadi udah disinggung juga ya beberapa nama penulis. Saya rasa setiap kita di sini Bapak Ibu pernah membaca tulisan dari satu penulis tertentu gitu. Maka judul tugas kita kali ini adalah penulis yang memotivasiku gitu ya. Jadi penulis yang memotivasi Bapak atau Ibu untuk menulis. Jadi teknisnya adalah
menulis esai sederhana tentang salah satu penulis favorit Bapak atau Ibu, terangkan apa yang unik dari penulis itu. Nah, dan mengapa Bapak dan Ibu menyukai karya-karyanya. Boleh juga mengulas karya-karya beliau itu yang paling berkesan dan membuat Bapak atau Ibu ingin menulis. Nah, kalau untuk panjangnya seperti biasa 500 kata, dan tetap diingat ya, kita menulisnya dalam tugas OR ini menulis bebas saja. Jadi tulislah apa yang kamu pikirkan nih, jangan pikirkan apa yang akan kamu tulis. Jadi apa yang terpikirkan di otak ketika mendengar atau memikirkan tema ini, penulis yang memotivasiku itu, maka tulislah semuanya. Soalnya cukup jelas ya. Nanti kita akan dibagikan oleh panitia teknis tugasnya, kemudian dikirim ke email ya nanti ke grup WA. Barangkali itu mungkin jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait program kita, boleh. Kalau tidak, ya insya Allah saya tutup. Rasanya tidak ada ya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Uni Linda sebagai pemateri. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan Allah balas sebagai suatu yang nanti memberatkan timbangan amal baik Uni dan keluarga di cek. Ya Allah, terlempar ini. Suara saya udah masuk apa belum dia? Ini kali ketiga atau keempat. Kali ketiga atau keempat saya terlempar ini. Mungkin nanti bisa aja saya jadikan ide tulisan, nulis di blog ya barangkali ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Insya Allah tugasnya akan disampaikan nanti. Rekamannya juga akan saya share nanti ya besok insya Allah, karena pagi biasanya diupload gitu. Itu saja, mungkin mohon maaf mewakili panitia jika ada yang salah dari penyampaian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita insya Allah ketemu lagi pekan depan dengan materi yang lain lagi ya, dengan pemateri yang lain lagi juga. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Uni Linda dan Bapak Ibu semuanya. Selamat beristirahat dan melanjutkan kegiatannya. Ya, saya izin selesaikan. Mohon izin ya. Iya, Uni. Terima kasih, Uni.